dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Tuhan selalu menyatakan diri kepada kami melalui firman-Mu. Berikan kepada kami hikmat dalam memahami firman-Mu, supaya kami dituntun berjalan menurut kebenaran-Mu. Kiranya Engkau memberkati persekutuan ini sebagai sarana yang menyadarkan kami akan tanggung jawab kami sebagai warga jemaat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Walaupun corona ini masih ada sampai sekarang saat ini juga, sama seperti halnya sebelum berubah di kanan kita, percayalah bahwa Tuhan ada di tengah kita untuk melewati itu semua. Mari kita angkat kemuliaan kita walau sering lemah. Apintoron na paulihon. Doma ipikiri uhur na siyam hinan na mamintori diri don hanami ilobe na siyam. Ilobe ni na ibata ibagas Kristus ihatahon hanami haganupan ay na siyam hinahulongan
lahu Pauli ulihon na siamdo. 2 Korin 12 ayat 19. Mamintori diri bani goluhta ketido hita mamintori diri marihiteon ni naman salahkon nalegan. Iboto hita do lang adong dua na pintor, sada do. Halaniay anggo ibitori hita dirita ilobe ni halak nalegan, tentu naman salahkon halak nalegan ay mahita ijay. Tentu lang mentor ijalo hasoman pabua ia na marsalah. Tetap do ipertahankon pabua na lang salah ia. Artini lang merusuh hita isalahkon. Ipertahankon hita do dirita pabua hita do nabonar. Paulus memintori diri. Ia patugahkon hapitoran ni ilobe ni halak Korin. Tapi lang marhitihon ni na mansalahkon halak Korin ay. Paulus patugahkon hapitoran ni ay mahalak na galek. Pagogoh Tuhan ta. Jana marhite hagalekon ni ay Paulus patugahkon haganupan na binahen ni haganup halak Korin. Maksud ni Paulus bani haganupan ay malahu Pauli ulihon halak Korin. Hapitoran ni Paulus ay humbani Jesus Kristus. Marhite ay boy ia mambahen na madear humbani halak Korin ay. Surat ni si Paulus on ikemhon paima ia rohu huta Korin. Memang haganupan na binahen do turihon. Ase marhite ay ulang terjadi songon na ihabiarhon ni si Paulus. Lang jumpa songon na isura uhur ni, lang jumpa songon na isura uhur ni halak Korin. Mabiar ia atap na adong do paringgoran persimburuan ringis. Hita ganupan anggo sihol hita memintori diri ilobe ni hasomanta, sihol masongon hapitoron na ipertahankon si Paulus. Hapitoron na humbani Kristus ay maturi-turihon hita, ay hapitoron halani nadop ipapitor hita, jana halani nadop ibere gogoh ibagas hagaloy konta. Marhite ay porini pe ipintori hita dirita ilobi ni halak nalegan. Lang be hita persedahon hasomanta tapi paulihon ma. Martonggo mahita. O Tuhan, ajari hamma hanami ase ipertahankon hanami hapintoran na hubamu. Ase marhite ay dihut homa hasoman nalegan ipauli hanami. Amen. Tuhan paling mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, pikiran kita. Karena Tuhan yang paling mengenal pribadi kita seperti apa. Dan sekarang kita siapkan hati kita untuk tinggal di dalam dekapan kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkatlah pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan
kasih-Mu. Shalom, senang bertemu dengan kalian, seksi nama Poso GKPS Sambu Baru. Hari ini pertama sekali diadakan pertemuan online untuk seksi nama Poso. Dan kita bersyukur sampai hari ini kita boleh diberikan kesehatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk nikmat kasih setia-Mu. Hingga pada saat ini kebaikan mulai memberkati kami dimanapun kami berada. Terkhusus seksi nama Poso GKP Sambu Baru. Tuhan, kami rindu dengan sabda-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Dimanapun anak-anak kami seksi nama Poso yang menyaksikan ibadah ini, pertemuan ini, biarlah Tuhan yang memberkati dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah, firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 27 ayat 4. Kita sama-sama boleh mendengarnya. Saya akan bacakan dari sini. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Seksi nama Poso dikasih Tuhan Yesus, kita tahu bahwasanya kitab Mazmur ditulis oleh Daud dan kebanyakan itu adalah kesaksian dari Daud. Terkhusus untuk Mazmur 27, di sini tentang kesaksian Daud, betapa luar biasanya dia mendapatkan kasih penyertaan Tuhan. Ayat 4 tertulis dan sudah kita bacakan tadi mengenai ungkapan kerinduan Daud terhadap kuasa Tuhan. Sebuah keinginan bukan tentang kejayaan atas kerajaannya atau kelimpahan akan kekayaannya, tetapi satu kerinduan Daud, yaitu berdiam di dalam rumah Tuhan. Berdiam di rumah Tuhan bukan sehari, 2 hari, seminggu, setahun, tetapi Daud mengatakan kerinduannya adalah seumur hidup menikmati baitnya Tuhan, menyaksikan kemurahan hati Tuhan yang terus-menerus dialaminya di sepanjang hidupnya. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus, bait Allah di sini yang dimaksudkan oleh Daud bukanlah secara fisik saja. Kita tahu kan semenjak COVID-19 mewabah di negara kita, semua gereja tertutup. Ibadah-ibadah dipindahkan ke rumah. Bagaimana kita bisa menikmati bait Tuhan sementara gereja tertutup? Yang dimaksud di sini bukanlah mengenai secara fisik. Memang betul, ketika kita masuk ke dalam gereja, pasti kita akan mengatakan, enak sekali di rumah Tuhan. Apalagi di gereja kita ya, kalau sudah masuk ke dalam, ngadem, terasa sejuk. Rasanya kita ingin berlama-lama di dalam. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ketika kita memasuki dan berdiam di dalam rumah Tuhan, artinya kita itu merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Gereja yang memberikan ketenangan dan kenyamanan keteduhan. Rumah Tuhan yang bukan secara fisik saja, tetapi hidup bersama di dalam Tuhan, merasakan kebersamaannya hari lepas hari. Berdiam di dalam rumah Tuhan bukan berarti kita posisi diam seperti saya sekarang ini, tidak melakukan apa-apa. Tetapi adalah yang dimaksud dengan berdiam di dalam rumah Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan memimpin hidup kita, memimpin hidupmu. Berdiam di rumah Tuhan artinya kita hidup di dalam kebersamaan, hanya melalui firman Tuhan juga. Sekarang kita sudah diaktifkan, seksi nama Poso sudah diaktifkan dengan renungan harian. Saya bersyukur untuk semua kreativitas kalian yang sudah masuk, dan saya percaya dan saya yakin sampai 30 Juni renungan harian akan terus ada dari seksi nama Poso yang memberikan kesaksian. Itu juga bagian dari kita menikmati hadirat Tuhan. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus,
Kita tahu bagaimana pertolongan Tuhan terhadap Daud di sepanjang hidupnya. Bagaimana Daud merasakan penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis. Ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya, tak satu pun musuh yang mendapatkannya, karena dia aman dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana Daud bisa mendapatkan itu? Satu kata kunci adalah Daud bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga dia bisa merasakan, percaya, ketergantungannya luar biasa kepada Tuhan. Ketika engkau bergaul karib dengan seseorang, pasti secara tidak langsung dia akan mempengaruhi kehidupanmu. Apalagi kalau kalian bergaul karib, melekat dengan Tuhan, pasti akan banyak hal yang Tuhan ubahkan dalam kehidupanmu. Bahkan dinyatakan Tuhan begitu banyak kuasanya. Sampai hari ini kita semua sehat, kita bersyukur untuk itu. Sekalipun kalian belajar dari rumah, yang kuliah online dari rumah, bahkan ada beberapa dari kalian mungkin yang sudah bekerja dari rumah. Dan sekarang sejak diberlakukannya new normal, kita memang dikasih kesempatan, bahkan kebebasan dalam arti kebebasan bertanggung jawab. Tapi bukan berarti semau-mau kita. Hidup bergaul karib dengan Tuhan, artinya kita hidup juga dalam kehendak Tuhan. Daud merasakan bagaimana pertolongan Tuhan karena dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita hari ini, kepada kalian terkhusus seksi nama Poso di KPS Sambu Baru. Daud tidak takut dengan apapun karena dia tahu Tuhan selalu besertanya. Karena dia juga tahu kehidupannya adalah milik Tuhan. Begitu juga dengan kalian, seksi nama Poso. Ketika kalian menyerahkan kehidupan kalian, dipimpin oleh Tuhan setiap harinya, kalian akan merasakan bagaimana kemurahan hati Tuhan. Dan kalian akan bisa menyaksikan Tuhan berkarya atas kehidupan kalian. Apa yang kita dapatkan ketika kita bergaul erat dengan Tuhan? Apa yang kita dapatkan ketika kita berdiam dalam hidup bersama Tuhan? Perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan yang akan Dia berikan setiap kita membutuhkannya, karena kita juga akan diberkati oleh karena kesetiaan kita. Yang kedua adalah penyertaan Allah dalam setiap kehidupan kita, seperti tiang awan dan tiang api yang tidak pernah putus-putusnya menyertai engkau. Ketika kita merasakan kehidupan kita bergaul erat di dalam hadirat Tuhan, dan kemurahan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kemurahan Tuhan yang tinggal bersama di dalam Dia. Seksi Napa Poso yang dikasih Tuhan Yesus, saya dikasih oleh pengurus, tema untuk Nats ini adalah maskeran. Sekarang ini tidak ada orang yang tidak memakai masker. Masker itu pelindung untuk mulut kita, ada juga yang sampai ke wajah. Artinya, masker kita andalkan untuk menjaga kita dari penyebaran virus corona. Tetapi maskeran di sini diartikan adalah mari saksikan kemurahan hati Tuhan. Kalian pasti sudah merasakan kan sampai hari ini bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Siapapun kalian, bahkan kalian anak-anak kami yang berada di perantauan. Siapa bisa menyangka kalian bisa bertahan sampai sekarang? Itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Sampai hari ini beserta keluarga kita bersyukur tidak ada yang terkena, dan kita mau sampai kapanpun tidak ada yang terkena COVID-19. Mari kita saksikan kemurahan hati Tuhan. Kita menyaksikan itu karena kita bagaimana merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa merasakan kehidupan Tuhan, kehidupan kita diberkati oleh Tuhan karena kita hidup di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup di dalam Tuhan ketika kita terus bersekutu dengan Tuhan melalui apa? Firman Tuhan. Ketika engkau menyampaikan renungan harian kepada teman-temanmu, tentu saja pertama sekali kalian sudah menggumulkannya, memilih temanya yang mana, merekamnya, salah ulang lagi, ucapkan lagi. Dan akhirnya itu pertama sekali memberkati diri kalian. Baru ketika orang mendengar dan menyaksikan video renungan harian kalian, kalian sudah menjadi saksi. Dan orang juga sudah menyaksikan bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kalian pribadi lepas pribadi.
Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semuanya, mari kita saksikan kemurahan hati Tuhan. Daud merasakan kemurahan hati Tuhan luar biasa tercurah dalam kehidupan dia karena dia dekat hidup di dalam Tuhan. Sekarang renungan bagi kita di masa COVID-19. Bagaimanakah kehidupanmu? Bagaimanakah kehidupan saya? Tutup gereja, apakah tutup doamu? Tutup gereja, apakah tutup saat teduhmu? Atau semakin dekat? Gereja yang sebenarnya adalah diri kita, itu hanya fisik. Gereja yang sebenarnya adalah kita orangnya. Bagaimana merasakan hadirat Tuhan? Tidak hanya melulu kita datang ke gereja, tetapi di rumahmu, dimanapun kamu berada anak-anak kami, rasakanlah kehadiran Tuhan. Nikmatilah seumur hidupmu. Sebab setiap orang yang berdiam di dalam hadirat Tuhan, kehidupannya dipimpin oleh Tuhan, dan dia akan mendapatkan berkat kemurahan hati Tuhan. Dialah yang bisa menikmati semuanya itu. Dan biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh memberkati kita semua. Sama seperti Daud, satu keinginan kita berdiam di hadirat Tuhan. Sekalipun gereja tertutup, tapi tidak menutup berkat Tuhan hadir ketika kita menghadirkan Tuhan setiap kehidupan kita, yang memimpin hati dan pikiran kita untuk hidup di dalam Dia. Demikian firman Tuhan. Semoga ini bisa memberkati kita semuanya. Mari kita serahkan hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan nikmatilah kemurahan hati Tuhan. Maskeran, mari saksikan kemurahan hati Tuhan. Tetap sehat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah mendengar sebagian dari firman, dan kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Sekalipun kami hanya melalui video, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak akan membatasi kuasa-Mu. Biarlah ini boleh tertanam di hati dan pikiran kami semuanya, terkhusus anak-anak kami nama Poso GKP Sambu Baru, dimanapun mereka berada, baik yang ada di Medan, bahkan ada yang di perantauan. Tuhan yang memberkati mereka satu persatu dalam lawatan. Biarlah kerinduan kami semua sama Tuhan untuk diam berdiam di dalam bait-Mu. Bait yang sesungguhnya adalah hati kami, di mana Tuhan berdiam dan mengajari kami untuk setiap aspek kehidupan kami. Kami berdoa Bapa untuk semua anak-anak kami. Biarlah Tuhan juga berkati yang masa perkuliahan, masa bekerja, juga mungkin ada yang sedang mencari jodoh. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menentukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan Engkau juga menuntun mereka hari lepas hari dan merasakan dan menyaksikan bagaimana kemurahan hati Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Berkati orang tua mereka yang berjuang juga untuk mencukupi apa yang mereka butuhkan. Bapa, kami berdoa juga untuk semua hal yang boleh terjadi di sekeliling kami, bahkan untuk new normal yang akan kami jalani. Berikan kepatuhan kepada kami semuanya, agar kami tetap bisa menjaga diri, kesehatan kami juga terutama. Bahkan untuk semua anak-anak kami dalam aktivitas mereka, Tuhan ingatkan mereka, sekalipun mereka masih muda, biarlah Tuhan yang mengingatkan mereka untuk tetap berjaga-jaga. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat semua program dari Seksi Nama Poso GKP Sambu Baru. Sekalipun kami belum bisa melaksanakan sepenuhnya Tuhan, tapi kami percaya saatnya nanti Tuhan akan memampukan kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.
kita akan menutup ibadah pertemuan kita. Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, sumber segala kasih karunia, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu karena Engkau Maha Murah dan selalu setia mencurahkan berkat-Mu kepada kami setiap hari, sehingga kami merasa kaya di dalam Tuhan. Pada saat ini kami telah dalam sukacita mengumpulkan sebagian berkat-Mu. Kami menyerahkan kepadamu sebagai persembahan dan ucapan syukur, karena semua ini berasal dari tangan-Mu saja. Kiranya Engkau berkenan serta memberkati untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu dalam memberitakan dan menyaksikan Injil. Kami juga bersyukur karena Engkau telah memimpin dan menguduskan ibadah ini, sehingga kami merasakan kehangatan rohani dan kesegaran iman. Kiranya Tuhan Yesus selalu menuntun kami dalam melanjutkan aktivitas kami sehari-hari untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.